Hola, welcome to my channel. Kenalin, aku Cindy. Kali ini di konten pertama aku mau cerita tentang kenapa sih aku dulu bisa pilih jurusan kedokteran gigi. Dan biar kita ngobrolnya lebih santai, ceritanya lebih santai, aku ceritanya sambil make up ya. Oke, jadi dulu itu aku pilih jurusan ini bukan karena memang aku pengen gitu, tapi karena waktu itu aku datang liburan ke salah satu kota gitu ya, cukup lama libur aku sama sebulan, dan aku nginep di kosan saudaraku yang dia sebenarnya sudah masuk di universitas itu dengan fakultas jurusan kedokteran gigi juga. Waktu di situ tuh aku ngerasa yang kayak, oh ternyata kamar kosannya enak ya gitu. Udah mah ada water heaternya, terus tempatnya tuh kayak nggak perlu kipas angin aja tuh udah dingin gitu loh, nggak perlu AC tuh udah dingin gitu. Jadi kayak wih enak nih, beda banget sama di rumah gitu kan. Rumah tuh harus pakai kipas biar nggak terlalu panas gitu. Terus udah nih kayak gitu, terus akhirnya aku kayak mending aku kuliah di sana aja kali ya gitu. Kayak ternyata enak loh gitu. Kuliah di sana adem, terus kotanya tuh rame gitu, banyak tempat-tempat yang bagus gitu buat kafe-kafe gitu kan. Nah udah nih, udah emang kayak gitu, oke lah, sebulan lagi ya di sana lama. Terus aku pulang, terus udah mulai nih karena udah kelas 2 atau kelas 3 udah mulai yang aku mau kuliah di mana nih, gak tahu mau kuliah apa. Di situ banyak lah tawaran yang kayak kuliah di sini bisa dapat beasiswa di sini kalau kamu pakai jalur undangan dan lain-lain gitu. Karena aku sudah pernah ke daerah kota ini dan aku ngerasa seneng gitu ya, jadi kayak ke situ aja lah gitu. Dulunya aku pilih tuh ada 2 jurusan karena lewatnya jalur yang apa ya waktu itu ya, PMDK tuh kayak apa ya, jadi dari rapot lah, nilai rapotnya tuh oke, nggak lolos, nggak yang nantinya tuh akan ujiannya tuh cuman ujian psikotes kalau nggak salah. Di situ aku pilihnya ada 2. Kalian pasti pada tau lah, anak-anak yang mungkin ngambil jurusan kedokteran tuh pasti pilihannya antara dokter umum atau dokter gigi. Pasti utamanya tuh dokter umum. Kalau dokter umum keterima ya sudah, nggak ambil dokter giginya. Tapi kalau dokter umum yang nggak keterima kan ada pilihan kedua, itu dokter gigi. Nah udah lah nih ya kan, ternyata lolos lah, bisa ikut ujian ke daerah kota ini gitu. Ke daerah itu sebelum aku ujian itu tuh selalu diajarin lah sama kakak aku ini yang udah duluan di sana. Udah dek, kamu belajar aja nih ngukir lilin, ngukir sabun batangan gitu, disuruh ngukir lah sama dia, dikasih ukuran sekian. Dan aku tuh nggak tahu sebenarnya tujuannya apa sih ngukur kayak gini tuh gitu kan. Ya aku asal lakuin aja lah, orang namanya disuruh ya kan. Dan yang satunya karena cuman psikotes, jadi kayak ya udah nggak usah belajar gitu kan. Kayak, ya udahlah tuh. Terus akhirnya di keesokan harinya ujian lah ya kan. Pertama kali ujian itu ujian yang di kedokteran gigi dulu. Ujiannya bener cuman ngukir itu lilin atau sabun ya, pokoknya gitulah, ada ukuran berapa dan lain-lain gitu. Karena basicnya di awal aku mau masuk itu sudah diajarin sama kakak aku gimana cara ngukir dan lilin dan lain-lain, udah di training lah ya, jadi kan otomatis akunya tuh jauh lebih yang prepare gitu. Terus ya udah dengan segampang itu aja, kayak ya udah ngukir gini doang kan gitu, udah nih ngukir dan lain-lain. Terus di hari itu tesnya itu ada 2. Satu ada
yang gigi itu, yang kedua tuh psikotes buat yang kedokteran umum. Di saat aku yang mau psikotes gitu kayak, aduh, kalian yang mungkin udah pernah psikotes itu tuh lama banget ya gitu, kayak anjir udah capek cuy gitu, kayak maksudnya udah banyak banget nih gitu yang dikerjain, apalagi tuh yang angka-angka itulah. Karena akunya udah yang kayak kan capek, tadi pagi udah ini, terus nunggunya lumayan lama buat ke psikotes, jadi kayak sudah malas gitu, tapi tetap aku harus lakuin karena ya namanya usaha ya kan. Tapi ya udah malas-malasan lah gitu, bener-bener yang udah aduh keterima ya udah, kagak ya udahlah gitu kan. Akhirnya setelah udah memutuskan buat yang kayak menyerah gitu, ngerjainnya bener-bener seadanya. Definisi ya memang seadanya ngerjainnya gitu, semut-mutnya aja lah gitu. Bayangin kalau nggak salah 4 jam atau 6 jam gitu. Udah beres nih, udah selesai, pulanglah kita ya kan ke kota asal. Udah pulang, ingat banget kayaknya tuh pulang saya rumah gitu. Terus pengumumannya kebetulan Hamin berapa hari sebelum aku ulang tahun gitu kan. Di situ tuh aku udah doa yang kayak, Tuhan, pokoknya aku nyerahin sama Tuhan. Kalau mungkin dibilang nazar tapi bukan, nggak tahu lah ya gitu. Pokoknya aku bilang bahwa pokoknya nih kalau misalkan aku keterima di kedokteran gigi atau kedokteran umum, apapun yang keterima dan itu yang keterima di awal, aku ambil, entah gimana ceritanya gitu kan. Akhirnya pengumuman lah. Aku tuh itu ujian tuh bareng sama 2 teman aku. Teman aku dua-duanya ini tuh nggak keterima, sedangkan akunya keterima nih di kedokteran giginya. Langsung lah, karena aku udah bilang gitu kan, kayak ya udah aku udah janji, aku ambillah ini. Keluargaku pantang menyerah, tetap harus cobalah ambil kedokteran umum di sini. Tapi namanya dasarnya udah ngamut, jadinya kayak ngerjainnya gamut beneran deh. Sampai waktu itu tuh aku dianterin sama mama sama papi gitu ya ke kota lain gitu kan, beberapa kota. Ini tuh ke daerah Jogja, beneran tuh di daerah Jogja. Terus tes, ditemenin, kita nyewa kamar yang mungkin kalau nggak salah zaman dulu tuh entah udah ada bisa traveloka atau akunya tuh nggak ngerti itu, karena emang aku jarang pergi kan. Jadi kayak ya udah kita nginepnya bener-bener yang seadanya aja, yang mana yang ada. Waktu itu kayaknya nginep di kayak hotel, tapi ya mungkin kalau sekarang tuh kayak Oyo kali ya, kayak Red Doors gitu-gitu yang murah, yang cuman sehari gitu kan. Udah lah ya, kita tes tuh. Terus kalau udah ngamut jadinya kayak ngerjainnya malas-malesan gitu. Udah lah, banyak tuh dari perguruan tinggi di mana, di kota besar mana, di mana, nggak ada yang mood. Akhirnya ya udah deh, aku kuliah lah di tempat itu, di tempat yang aku inginkan. Alasannya bukan ingin jadi dokter gigi, tapi karena aku pengen ngekos di kosan itu gitu. Jadi awal mula aku jadi jurusan dokter gigi itu sejujurnya bukan karena pengen, tapi memang karena aku pengen di lingkungan kosan itu aja. Jadi ya udah deh, aku akhirnya kuliah lah di situ, terjunlah di kota tersebut, di universitas tersebut, dan jurusan kedokteran gigi itu. Di awal aku kesana tuh, oh ya ini terus ini ya waktu kejadian aku pertama kali di sana ya. Pertama kali aku kesana sebagai mahasiswa kedokteran gigi itu sangatlah menyenangkan. Kenapa? Karena di awal itu
acara penerimaannya, apa ya namanya, ospeknya, tapi ospeknya masih yang ospek universitas, belum yang ospek jurusan. Tuh happy cuy, ketemu sama teman-teman gitu ya. Namanya aku mah waktu itu tuh anak kampung ya, mesti dari desa yang berada di kota yang cukup besar dengan mayoritas orang di sana itu beduit gitu ya, beduit hits gitu ya. Sedangkan gue anak kampung gitu, jadi nggak kayak minder deh, takut deh kalau nanti gimana nggak punya teman. Tapi ternyata di sana tuh orang-orangnya baik, terus begitu ya aku bisa punya beberapa temen lah. Di awal tuh aku deket gitu sama teman-teman yang memang mereka baik gitu. Terus udahlah kita berteman awal, happy lah ya gitu kan. 3 hari awal itu tuh kayak happy karena lingkungannya seru, terus bisa jalan-jalan sama teman-teman gitu. Tapi setelah dilewatin, ospek udah selesai, yang ospek universitas ya udah selesai, mulailah terjadi apa ya, kayak hatinya tuh mulai yang kayak ini gimana ya, aku takut deh. Hatinya mulai bergejolak itu lebih banyak ya, kayak aduh gitu ya. Jadi kayak gimana nih, harus ngapain nih, ternyata sulit ya gitu. Tapi ya aku nikmatin sih, memang lama-lama ya kayak ya sering banget lah di awal-awal tuh pergi sama teman, ngopi lah ini itulah, dan di situ mulai aku yang ternyata rasanya gini ya, bisa pergi sama teman-teman, bisa ketawa ketiwi gitu ya. Terus apa namanya, menjalannya tuh yang hahi. Padahal mah pas kuliah di awal tuh kayak kalau aku bilang sekarang lebih baik gak usah deh ngambil kedokteran gigi kalau mentalnya nggak kuat. Di awal-awal aku situ tuh kayaknya baru selesai ospek apa namanya, jurusan ya, ospek jurusan baru awal kayak berapa hari gitu, udah ada yang mau keluar cuy dari universitas ini, dari kampus ini, dari jurusan ini, karena udah stresnya apa sih, karena pressure-nya beda. Jika ya kalau kalian ospek gitu, sebenarnya ada bagusnya tuh karena kalian tuh bener-bener digembleng, kalian bener-bener yang dikasih tahu attitude dan lain-lain gitu. Itu bener-bener berguna banget gitu, apalagi untuk anak-anak yang mungkin dulunya manja, dulunya ini, karena pressure kalian di dalam FKG itu tuh, atau proyek ya mungkin semua jurusan ada pressure-nya, tapi jujur di FKG ini tuh pressure kalian full. Aku ngerasanya full karena stresnya tuh jauh lebih besar. Pasti kalau orang-orang bayanginnya masuk kedokteran gigi itu paling cuman gigi doang, atau paling cuman di area mulut aja. Enggak ada kayak gitu. Di FKG itu semua dipelajarin. Di awal aja udah bahas anatomi tubuh secara keseluruhan, masih belajar tentang faal, belajar apalagi ya dulu ya, pokoknya semualah, mikrobiologi dan lain-lain, kita ngepelajarin itu semuanya. Dan itu tuh cukup berat menurut aku karena kita harus membagi ada 2, praktikum sama maksudnya mata kuliah yang ya udah yang kayak pelajaran teori gitu. Sedangkan yang praktikum ini tuh juga berat, yang teori juga berat. Gimana teori kita harus mempelajarin semuanya, terus masih ada yang praktikumnya. Tapi ya kitanya aja gitu yang harus
banyak pelajarin, baru menentukan jam belajar, cara belajarnya kita tuh gimana gitu. Karena cara belajar orang tuh beda-beda. Adalah yang kayak gini dia bisa, ada yang dia belajar sampai bisa. Jadi harus kuat mental, hati, dan finansial. Itu harus prepare banget. Karena banyak pressure-nya gitu guys. Jadi nggak semudah itu untuk mengambil jurusan ini. Jadi kalau misalkan kalian nih mau jadi dokter gigi, yang dipikirkan itu bukan hanya finansial. Oke lah, kalian punya uang, kalian punya keluarga yang mampu membiayai hidup kalian, tapi hati kalian, mental kalian itu juga harus siap. Karena tekanan di FKG itu nggak cuman dari perkuliahannya aja, tapi dari pertemanan, tapi dari hati kalian sendiri gitu ya. Itu tuh mempengaruhi banget mental kalian. Kalau kalian down, kalian gak siap dengan pertemanan yang mungkin akan saling senggol-senggol gitu ya, padahal itu sahabat kalian, teman kalian sendiri. Kalau kalian gak kuat, udah pasti kalian akan nyerah. So ya, karena kita kan ini cuma ceritanya sambil make up ya, nanti kita lanjut lagi episode berikutnya tentang cerita struggle-nya apa sih di FKG. Nanti boleh komen aja, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi gitu, kayak biar nggak tahu panjang ya durasinya. Kalau ini intinya ini perkenalan pertama juga dari aku di channelku ini. So jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan tentang kedokteran gigi, perkuliahannya, struggle-nya, berapa biaya dan lain-lain. Boleh banget komen, nanti biar aku bantu jawab satu persatu gitu ya. So bye bye, terima kasih udah nonton, bye.